Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Bidan, mari Bu, silahkan duduk. Iya Bu, terima kasih Bu. Perkenalkan Bu, saya Bidan Rahayu yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan mendata Ibu terlebih dahulu ya untuk kunjungan konseling saya ke rumah Ibu ini Bu. Baik Bu Bidan. Benar ya ini dengan Ibu Zahra? Umur 24 tahun, alamatnya di Desa Kenari ya Bu? Iya Bu, benar. Baik Bu, di sini saya akan melakukan konseling nifas hari ketiga postpartum Ibu. Benar ya Bu, ini hari ketiga masa nifas Ibu setelah melahirkan kemarin Bu? Iya Bu, benar. Apakah Ibu saat ini dalam kondisi sehat setelah melahirkan? Alhamdulillah sehat Bu, baik-baik saja. Baik, kalau begitu saya akan memulai konseling hari ketiga masa nifas ya Bu, atau bisa juga disebut nifas hari ketiga postpartum. Dan nanti ketika konseling akan saya tambahkan mengenai konseling KB pada Ibu ya Bu. Iya Bu Bidan, tidak apa-apa. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan mengenai konseling nifas hari ketiga postpartum. Untuk postpartum sendiri adalah masa nifas yang dimulai sejak bayi ibu lahir dan plasenta bayi dilahirkan, sehingga keadaan kandungan ibu kembali seperti saat sebelum hamil. Sebelumnya, saya juga ingin menjelaskan kepada ibu masa nifas 3 hari postpartum terlebih dahulu. Jadi Bu, apakah sebelumnya ibu sudah pernah mendengar apa itu kunjungan nifas? Belum Bu, ini kebetulan kehamilan dan kelahiran anak pertama saya Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi Bu, saat nifas atau postpartum ini adalah asuhan pada ibu nifas sekarang ini yang diberikan oleh seorang tenaga kesehatan seperti dokter ataupun bidan yang dilakukan selama kurang lebih 6 minggu. Tujuannya Bu, yaitu untuk menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi pada kunjungan nifas ini. Juga untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan gangguan kesehatan ibu dan bayi seperti itu Bu. Sampai di sini Ibu apa sudah paham? Paham Bu. Kalau begitu saya akan menjelaskan lagi mengenai kebijakan kunjungan nifas ini ya Bu. Jadi ini juga dilandaskan oleh kegiatan atau kebijakan program nasional pada masa nifas itu paling sedikit 4 kali selama nifas. Kemudian Bu ada tujuan kunjungan nifas waktu 6-8 jam. Setelah persalinan tersebut juga kemudian bertujuan untuk mencegah pendarahan, kemudian untuk mendeteksi juga dan merawat penyebab lain pendarahan. Kemudian rujukan bila pendarahan berlanjut. Begitu Bu. Juga untuk memberikan konseling kepada ibu dan anggota keluarga lainnya yang biasa mendampingi dan membantu ibu. Salah satu bagaimana anggota keluarga ibu itu nanti termasuknya dapat mencegah pendarahan yang akan dibantu oleh saya sebagai seorang bidan atau petugas medis lainnya. Nanti apabila adanya pendarahan terus-menerus, kemudian konseling ini juga dapat membantu ibu untuk memecahkan masalah apabila ada masalah dalam pemberian ASI awal, terus nantinya dapat membina secara baik. Kemudian juga bertujuan untuk membina hubungan baik antara ibu dan bayi baru lahir. Begitu, apakah ibu sudah paham? Sudah paham Bu. Kalau begitu, saya ingin bertanya kepada Ibu mengenai ASI. Apakah kemarin saat melahirkan anak Ibu itu ASINya sudah keluar ya Bu? Dan apa sampai sekarang ASINya keluarnya itu sedikit atau banyak ya Bu? Sudah Bu, Alhamdulillah kemarin itu ASINya langsung sudah keluar setelah saya melahirkan, dan Alhamdulillah ASINya sampai sekarang keluarnya banyak serta tidak ada masalah Bu. Oh, alhamdulillah sekali kalau begitu. Adiknya jadi bisa langsung merasakan ASINya ya Bu? Iya Bu. Kemudian sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bu? Begini Bu, saya ingin bertanya, mengapa saya setelah nifas ini ketika keluar darahnya dan ketika saya buang air kecil juga seperti ada rasa nyeri ya Bu, apalagi di daerah vagina Bu. Itu kenapa ya Bu Bidan?
Iya, Bu. Jadi, selama proses kelahiran memang terkadang dapat membuat kulit di sekitar vagina ibu itu tergores atau terluka. Nah, cedera ini menghasilkan perasaan syok saat terkena urin pada hari-hari pertama setelah kelahiran. Ada beberapa hal yang harus ibu lakukan seperti yang pertama, pastikan area vagina ibu selalu bersih dan kering. Yang kedua, ganti pembalut ibu secara teratur. Yang ketiga, setelah buang air kecil, pastikan untuk menyeka dari depan ke belakang. Bilas area tersebut dengan air jernih dan keringkan dengan handuk kertas secara perlahan. Yang keempat, minumlah banyak air untuk melarutkan urinnya. Yang kelima, ibu memperhatikan jika perasaan menyengat akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Jika dalam beberapa hari ibu masih merasakan sakit saat buang air kecil, ibu berarti sudah terkena infeksi. Lalu yang terakhir, ibu juga bisa ke dokter atau ke bidan jika ada tanda-tanda infeksi kandung kemih. Begitu Ibu, apakah Ibu sudah paham? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin keluhan lain yang Ibu ingin tanyakan di saat nifas ini, Bu? Paham Bu Bidan, sepertinya tidak ada Bu. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya saya akan melakukan konseling KB. Apalagi pada masa postpartum ini atau juga bisa disebut dengan KBPP, yaitu KB pasca persalinan. Iya Bu Bidan. Jadi Bu, KBPP ini adalah penggunaan metode kontrasepsi pada masa nifas yaitu hingga 42 hari setelah melahirkan. Kemudian KBPP ini memiliki tujuan untuk menurunkan kehilangan kesempatan ber-KB pada klien yang sudah berkontrak ataupun berbicara dengan petugas kesehatan sejak ANC, bersalin, dan masa nifas. Kemudian juga untuk membantu menciptakan jarak ideal antara kehamilan dan menghindarkan kehamilan yang tidak direncanakan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, serta keluarga untuk pelayanan. Dan metode KB secara umum hampir semua metode kontrasepsi dapat digunakan sebagai metode KB pasca persalinan sesuai dengan Health Technology Assessment atau HTA Indonesia yang telah dikeluarkan tahun 2009 oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Tentang KB pada periode menyusui untuk beberapa metode kontrasepsi yang efektif dalam mencegah kehamilan yaitu pada periode menyusui. Antara lain yang pertama seperti metode KB non-hormonal yang terdiri dari tubektomi dan vasektomi, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, kemudian metode amenorea, laktasi atau malkondom, abstinensia atau metode kalender. Yang kedua, ada metode KB hormonal yang terdiri dari implan, suntik yang hanya mengandung progestin serta mini pil. Begitu Bu penjelasan saya mengenai konseling KB. Mungkin apa Ibu ingin ber-KB? Kalau sekarang belum Bu, karena saya belum berbicara dengan suami, jadi saya belum bisa ber-KB kalau sekarang. Mungkin nanti konseling yang akan datang, saya dan suami sudah ada keputusan mengenai apakah nanti kami ber-KB atau tidak. Oh ya Bu, nanti bisa dirundingkan dengan suami karena Bu, KB itu banyak manfaatnya bagi kesejahteraan keluarga Ibu nantinya. Sampai di sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Sepertinya tidak ada Bu. Kalau begitu, apa Ibu bisa mengulanginya kembali dari penjelasan-penjelasan konseling saya tadi, Bu? Jadi Bu, tadi Ibu menjelaskan tentang konseling nifas atau postpartum sendiri itu masa nifas yang dimulai sejak bayi saya lahir sampai plasenta bayinya juga lahir hingga keadaan kandungan saya itu nantinya kembali seperti saat sebelum hamil. Kemudian konseling nifas ini juga bertujuan untuk pencegahan terhadap kemungkinan gangguan kesehatan ibu dan bayi setelah pasca persalinan. Kemudian juga ada kebijakan programnya ya Bu tadi. Kemudian
Tadi mengenai pertanyaan saya, Ibu menjelaskan bagaimana ternyata penyebabnya karena setelah saya persalinan, dan juga menjelaskan mengenai bagaimana cara menjaga kebersihan vagina, serta seperti juga harus mengganti pembalut secara teratur. Kemudian Ibu juga membicarakan mengenai konseling KB, itu apa saja manfaatnya, seperti untuk membantu menciptakan jarak ideal antara kehamilan, juga untuk menghindarkan kehamilan yang tidak direncanakan. Kemudian juga macam-macam KB yang bisa digunakan saat ibu menyusui, ada KB hormonal dan KB non hormonal. Begitu, Bu. Baik, Ibu, sepertinya Ibu sudah paham ya, Bu. Untuk jadwal kunjungan konseling berikutnya sudah saya tuliskan ya untuk tanggalnya di buku KIA ini, Bu. Oh iya, Bu, kalau begitu terima kasih ya, Bu, atas kunjungan konseling Ibu kemari. Iya, Bu, sama-sama. Kalau begitu saya pamit ya, Bu. Baik, Bu Bidan, hati-hati ya di jalan. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.